Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Hari ini saya berada di JSW Menzena. Nah, itulah pokoknya JSW ya. Nah, hari ini mau ada ketemuan bersama JSW dan Innova Community seperti biasa. Mau membahas soal apa? Coating mengcoating, apa poles mempoles. Ya, pokoknya itulah. Nanti lihat aja sendiri ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita berada di ruangan meetingnya ya. Nah, ini do it yourself technical training presentation Menzena polishing training. Oke, jam berapa tuh? 10 kurang. Oke, ya kita lihat ya. Ya, seperti ini. Oke, dalamnya nanti di sini kita ada praktek segala macam. Wah, lengkap sekali ya. Ini ada yang lagi WA-an. Oke, ini peralatannya. Ini seperti ini juga ya, Missioners. Oke. Nah, ini alat-alatnya seperti ini. Nah, ini juga udah ada yang untuk nanti dicoba segala macam. Itu untuk ini, wah lengkap ya, lampunya keren nih. Oke. Ditunggu update selanjutnya. Oke, jadi ini beberapa macam produk-produknya ya. Bisa dilihat Motioners ya, bisa dilihat dan bisa dipesan. Oh, ini ada beberapa macam busa-busa polis, poles kalau busa-busanya. Nah, ini beberapa alat-alatnya. Woi, mantap, lengkap ya, banyak ya. Nah, ini juga seperti ini persiapannya untuk poles, praktek poles nanti setelah presentasi dulu ya. Oke. Oke. Ya, tempatnya seperti ini apa adanya, karena secara umum tempat ini belum selesai. Ya, kita baru nempatin 1 tahun gedung yang baru ini. Untuk JSW ini sendiri singkat aja, biar kenal aja ya, bahwa JSW itu sudah dibangun atau perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 1991, jadi cukup lumayan panjang umurnya gitu ya. Yang dipimpin oleh atasan saya itu Pak Jimmy ya, tadi beliau ada sebentar terus sudah jalan kembali. Nah, beliau memang orang teknik dan cukup lama, 12 tahun sekolah di Jerman. Kalau saya kebetulan mantan Honda. Saya 25 tahun, dari tahun 75 saya kerja di Honda sampai tahun 2000-2001 baru bergabung di sini. Ya, dari masih gedung lama lah gitu ya. Nah, kita menempati area ini 3.000 meter persegi dengan 40 karyawan dan pokok perusahaan kita adalah car body repair equipment. Jadi menjual peralatan body repair dari oven sampai urutannya, ya, kompresor, spray gun, SATA dan segala macam, dan semuanya itu kita distributor dari langsung dari luar. Ini itu yang diantar langsung. Nggak ada teknikalnya. Obat baru kita kubur air supaya berbuih. Kalau kita masukin air dulu baru kasih obat, ya kopok biar kurang berbuih. Tapi berbuihnya gini aja, nggak terlalu apa ya. Ini 1 mobil cukup. Ini isi air aja. Ini buat apa? Kita mulai dari atas. Karena saya nggak nyampe di rooftop ya, dari samping aja tadi langsung. Dari satu sisi dulu, mulai sini baru bawah. Oh, yang diambil busanya? Enggak, ini ada airnya juga. Jadi ya, ini mulai dari samping. Ini
kita bagi dua, tiga yang atas, tengah, bawah. Nah, ini misalnya bagian tengah ya, tapi tak keliling gitu. Udah kelar, ini dibilas, di flek. Lalu kita yang jadi kotoran yang tadi ada udah dibilas begitu, baru kita bagian tengah. Oh, itu kalau masih ada pasien nempel digituin setelah baret ya? Baret. Baret kan ya? Baret. Makanya kita sebisa mungkin kalau kita udah masukin ke apa? Ke sampo, Harus diisi gitu. sampai samponya habis dulu, sebelum kita celupin ke air sampo mesti dibilas lagi. Jadi kayak misalnya nih kita mau celupin ke air sampo nih, jangan langsung dulu, dibersihin dulu. Lalu Kalau dia pakai mesin itu bisa Pak? Apa? kita 80 mili kita 80 mili juga? oh enggak, lebih dikit kan, pemerintah ini masih liter setengah kan dia. Seliter dia paling ya 10 mili. 10-20 mili kan paling banyak. Oke, sekarang lagi proses dikeringkan. Habis itu mau coba poles. Ya. Tiga orang nih yang ngeringin ya. Kerja bakti biar cepet. Oke, oh 4 orang yang ngeringin. Oke, siap. Oke, habis ini kita lanjut poles. Praktek poles ya. Oke. Secara microfiber, kita bicara microfiber itu ada dua fungsi, yaitu yang buat mengeringkan atau drying towel microfiber, atau buat aplikasi untuk kering. Jadi dia tidak buat aplikasi basah atau buat buffing aja, buat ngelap. Nah, kita bicara yang biasa buat kering dulu ya. Dilihat dari struktur bentuknya itu ada dua macam. Ada yang pakai jahitan pinggir. Kayak contohnya nih ada jahitan pinggir ya. Saya jembreng di sini. Nah, ini jahitan pinggir nih. Ada jahitan pinggir. Ada yang tanpa jahitan pinggir atau orang bilang edgeless. Edgeless. Nah, ini contohnya edgeless nih tanpa jahitan pinggir. Bedanya apa? Kalau dengan jahitan pinggir ini kadang-kadang orang khawatir pada saat dipakai buat aplikasi takut pinggirannya ini nanti menambah goresan di permukaan cat. Jadi dibuatlah yang tanpa jahitan pinggir. Itu dari bentuknya. Nah, kemudian dari ukuran seratnya sendiri, ada serat panjang, ada serat pendek. Contoh serat panjang adalah seperti ini. Ini saya balik. Ini serat panjang, ini serat pendek. Ini serat panjang, ini serat pendek. Ya. Serat panjang relatif lebih lembut ketimbang serat pendek. Jadi biasa serat panjang itu dipakai buat ngebuffing atau ngelap final pada saat kita ngelap wax misalnya ya. Sementara serat pendek ini biasa kita pakai buat ngebuffing kalau kita habis pakai kompon atau polish gitu. Ini bedanya di sini seratnya panjang-panjang, panjang-panjang, ini pendek-pendek. Nah, di microfiber sendiri ada yang memang bolak-balik sama seratnya, kayak ini serat pendek, bolak-balik serat pendek. Ya. Tapi ada juga yang bolak-balik satu serat panjang, satu serat pendek. Contohnya ini ada jahitan tapi satu serat panjang, serat pendek dibalik serat panjang. Ya.
Demikian juga yang ini juga ada serat panjang, ada serat pendek di baliknya. Tapi ada juga yang edgeless yang dua-duanya serat panjang, kayak contohnya ini bolak-balik serat panjang. Ini sama panjang. Nah itu untuk microfiber yang sifatnya buat drying atau buat bukan buat drying, maksudnya pemakaian kering ya. Nah ada lagi microfiber yang dipakai buat mengeringkan mobil yang habis cuci atau drying towel. Biasanya ukurannya lebih besar, bisa lebih dari 1 meter kali berapalah gitu ya, lebih besar. Contohnya kayak ini, ya model-model kayak handuk gitu dah ya. Kalau yang kecil-kecil kan 40 kali 40 cm biasanya. Ini lebih gede, bisa bolak-balik, bisa serat panjang, serat pendek juga. Tapi fungsinya dia lebih buat nyerap air. Ya kemampuan dia untuk menyerap air lebih tinggi ketimbang yang buat pemakaian kering ini. Makanya dia didesain khusus buat ngeringin. Dan kenapa kita pakai ini buat pengeringan? Karena kadang kalau kita pakai plasca moist itu kan permukaannya datar, jadi pada saat ada kotoran atau apa di atas permukaan, itu akan ke bawah terus kemana-mana, sehingga membuat baret-baret halus tambahan. Tapi dengan menggunakan microfiber, kotoran itu bisa kesimpan di serat-seratnya ini, sehingga tidak menambah goresan-goresan halus di atas permukaan. Nah, selain itu microfiber juga tergantung dari beratnya. Semakin tebal, semakin halus, semakin mahal biasanya. Contohnya kayak yang ini biasanya rata-rata di 400 GSM atau 400 gram per square meter. Nah, kalau ini saya kurang paham, tapi lebih berat ini. Mungkin di atas 400, mungkin di sekitar 500-an lah. Dipegang aja udah berasa lebih berat yang ini dibanding ini. Ya. Biasanya yang lebih berat itu lebih halus, lebih tebal, lebih mahal. Ya kurang lebih begitu sih kalau buat microfiber. Kalau mau pembeliannya, mau sistem QRIS bisa, debit bisa, kredit card bisa. Jangan khawatir untuk masalah charger lagi apa? Charger nggak ada, kita absorb semuanya. Jadi dari bank manapun saja bisa, tidak harus BCA ya. Control cleaner itu apa? Ini buat mengkontrol cleaner. Pelicin, kayak QD gitu. Bukan, kalau QD ini. Oh, beda lagi. Ya, kalau control cleaner ini so base-nya adalah isopropyl alkohol. Oh. Jadi dia biasa dipakai kalau buat biasa dipakai kalau kita habis moles, suka ada debu, suka ada residu. Jadi suka nutupin hasil pemolesan, nah itu kita bersihin dulu pakai control cleaner sebelum kita mulai. Berarti dia sama kayak isopropyl alkohol. Jadi bedanya kalau control cleanernya Menzena itu gabungan isopropyl alkohol sama etanol. Ya, tapi kalau kita mau sederhana, pakailah H2O dengan sedikit campur. Ini kita sederhana aja ya. cara murah. Tapi jangan Menzena sederhana. Oke. Caranya banyak cara ya, tapi tergantung asal jangan diputer-puter ya. Kalau diputer-puter sih malah feel. Jadi maju mundur, kiri kanan, depan belakang gitu deh, kurang lebih. Terus jangan hanya di sini tapi juga di body. Gini aja, maju mundur, depan belakang. Pokoknya kalau berasa jet, nah itu tambahin lagi gitu. Mulai serat. Ini sampai apa? Sampai semuanya satu panel selesai. Sampai lo merasa licin. Sampai apa? Semua kotorannya nanti. Cobain. Udah om, suruh dia kerja om. Sampai Ya, jadi putih. nanti itu sebelah pasti ada. Suruh dulu. Sampai ganti BPKB. Sampai botak ya? Ini bisa bikin botak nggak? Enggak. Gondrong. Karena dia tidak ada. Nggak ada ini. Semprot aja, semprot. Lempar nasi kadang ya. Nggak ada apa ya? Ya nggak terlalu kotor sih. Kelihatan panelnya bersih. Ya terus kita taruh sini dulu aja. Dilapin pakai microfiber ya. Jadi nggak perlu dicuci lagi atau gimana. Kita wipe pakai microfiber sampai garing. Microfibernya harus berapa GSM gitu? Ya sebetulnya sih makin gede GSM-nya makin tebel ya. Tapi biasa rata-rata 320 aja udah cukup. 320-an udah cukup. Nggak usah sampai 400-500. Kecuali kalau
Gue ngambil dari pengen yang lebih tebal ya boleh. YouTube-nya Ian aja. Berapa? Hah? Nyucinya beras. Yes. Belinya juga berat. Kan Lebih halus. Jangan dilihat Om. Diraba. Beda, Pak. Dilihatnya kelihatan beda kok. memang lebih halus ya. Om Rahmat coba nggak usah pakai perasaan. Kalau misalnya memang masih agak kasar berarti playnya nggak bagus. Berarti kalau ini Apa itu? ini air. Enggak, memang lebih halus sih. Tapi memang pada dasarnya dia nggak banyak kontaminasi di atas permukaan cat ya. Jadi kalau udah di Halus mana sama patak batu? Ini beda itu. Di setting atau bisa di poles? ah, Di kompon atau itu kita mesti dibuktikan dulu. Nah ini maksudnya kenapa dibagi-bagi, yang sebelah sini kita coba pakai manual, yang sebelah sana kita coba pakai mesin. Yang polish aja, yaitu yang step kedua buat step kedua ini yang dari yang warna kuning. Ini lebih halus ketimbang yang merah. Karena buat manual, buat perawatan di rumah nggak usah yang kasar-kasar. Nanti jadi KDRT kalau terlalu kasar ya. Nah kita pakai yang base suite. ngeknok. Itu Ini namanya buat pegangannya. Namanya apa? Hand pad. Ya, jadi kita bisa. Bahasa kerennya apa? Bahasa kerennya ini si pentol apa ya? Pentol. Ini nih ada namanya. Mancera hand polish applicator yang mana ini tidak dijual di Indonesia. Tapi di sini bisa dibeli, nanti yang mau beli silakan bisa Oh, pesen. ini enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak, ini buat yang punya mobilnya. Iya. Ya ini tidak dijual di Indonesia karena sudah banyak yang jual. Kayak ginian banyak lah di toko-toko online ya. Nah tujuannya supaya kita bisa lebih gampang. Oke, sekarang Mancera itu yang menyebalkannya adalah dia tidak boleh dipakai terlalu banyak. Menyebalkan buat saya jadi jualannya susah. Orang pakai sebotol ini berapa bulan baru beli lagi. Karena gini, sejak sedikit cerita aja waktu saya pindah dari tempat lama ke tempat Mancera ini, saya ngikutin yang diajarkan di tempat lama. Moles itu sak jengkal, obatnya segini. Si bule ngajarin segini, kurang aja tuh bule. Cet, udah pakai cet gitu, poles ngek, nggak kelar, itu berantakan gitu. Tanya-tanya ke manajernya, mereka juga nggak bisa kasih jawaban, akhirnya nyoba-nyoba sendiri, nggak taunya cukup 3 titik, tik, kelar. Untuk satu setengah manel ini, yang mana menyebalkan sekali, karena kalau satu salon beli 1 liter itu bisa buat 12 unit. Jadi kalau salon tersebut sebulan 15 unit, sebulan sekali baru beli 1 liter. Capcay nggak tuh? Ya tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak dikasih tahu nanti malah parah gitu. Oh kok jelek sih pemakaiannya gini, tapi ya oke lah. Ya, kok jadi curhat ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, ini cukup ya 1, 2, 3, 4 titik aja. Ya. Nah, kalau kita mau ikutan putaran mesin dengan cara diputar-putar boleh, maju mundur juga boleh, suka-suka lah ya. Tuh, sekarang enaknya putar-putar aja dulu ya, karena dia bulat. Karena saya tidak pakai mesin, jadi saya nggak lepas jam tangan. Kalau pakai mesin, bisa lepas jam tangan, kalung, ikat pinggang juga kalau bisa ketutupan, cincin dicopot ya. Jadi cincin dicopot bukan hanya kalau ketemu cewek cakep, tapi kalau lagi moles. Tuh, benar. Jadi kita putar-putar aja, seperti kita. Nah, seperti saya bilang, kalau kita pakai 400 di ini Nova Reborn dengan mesin, kebanyakan lengket. Nah ini kita buktikan dengan manual lengket atau enggak. Karena panas yang timbul kan nggak banyak ya. Dan ini agak sedikit ditekan juga boleh. Harus di ruangan AC, Pak? Enggak, yang penting nggak panas aja, suhu ruang aja. Ya. Nah, kalau kurang kita tambah. Makanya Sri Mulat. Kita tambah. Ya 3 titik lah. Ya 4 lagi deh. 3 titik. Tak butir-butir jagung. Kalau poli ini tuh kan kalau awal
kita langsung sini lebih banyak di sini apa enggak di titik-titik gitu doang? Boleh, Mendingan di padnya atau di body? boleh dua-duanya. Kita suka aja. Kalau di pad itu ya dia otomatis tinggal di sini ya, ngeresep di sini nggak kebuang gitu lah ya. Dan kalau kita mau nurunin lagi masih bisa tinggal di spray aja lagi pakai air atau pakai control cleaner, gosok lagi karena masih ada obatnya sih. Jadi obatnya turun lagi nih. Ngomongnya udah begini kan? Nah, ada di sini sampai gini begitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak gitu caranya. Lu mulai dari sini. Tapi memang ini tidak ada proteksinya. Nggak ada proteksinya, nggak ada wax atau nggak ada sealer, nggak ada coating, nggak ada apa. Jadi di sini. Jadi keset, jadi tidak ada minyak di atas permukaan. Nah, misalnya masih banyak nih. Empat aja pakai control cleaner, boleh di body, boleh di sininya, dikit aja. Nanti kita itu turun lagi nih. Oh, dia asal basah aja Bang ya? Tuh kan masih ada. Masih banyak tuh. Pakai kontrol cleaner nggak, Bang? Enggak juga, air boleh karena dia water based kan. Oh. Tuh. Turun semua obat. Nah itu kelebihannya kalau kita di pad. Kalau di body ya sudah kemana-mana gitu. Kalau di pad ya masih kesimpan di pad. Lebih irit, lebih pad. Irit, cuma saya jualannya jadi susah. Dia lengkap berarti. Ya jadi udah. Tadi diputar, mungkin sekarang kita pengen maju mundur juga nggak apa-apa. Bebas, Sultan mah bebas. Kita lihat dulu ya. Karena terus terang kalau Mentena ini tidak didesain buat manual. Jadi ya, karena nggak ada filler, jadi ya dia kalau itu yang mesti benar-benar agak ditekan. Lagi pula dia kan kalau nggak ditekan dia nggak pecah, jadi kecil-kecil ya. Jadi gede terus kan, jadi glossnya nggak dapat nanti. Ada baret. Tiga lah. Tiga deh. Kalau udah ketemu profesional. Nah, kalau ini kita mesti tunggu sampai dia ya apa ya? Kering. Tadi pengen diginiin kan? Curing time. Ya kalau ini nggak perlu ditekan untuk di sebagai pelapis ya. Kalau untuk sealant atau wax yang penting tipis rata, circular motion overlapping supaya nggak ada ketinggalan. Oke. Hal itu nggak perlu ditekan-tekan ya? Enggak, kalau ini kan hanya melapis ya, Dioles aja. oles aja. Udah, tunggu beberapa menit. Ya idealnya sih 10-20 menit, cuma kan ini karena buat demo doang nggak paling ya. Ya, sekarang. A few moments later. Itu finishing pad yang lain kan? Iya, iya. Bukan finishing, ini wax. Kalau finishing warnanya hijau. Itu masih ada nggak perlu itu lagi? Apa tuh? Masih ada? Nggak usah. Coba aplikasikan ke tetangga sebelah. Ya, lagi buat sebelah. Jadi begini aja. Ya kita tunggu 20 menit. sebatch 2 batch gitu nggak lah ya. Dan kita lap pakai yang lebih tebal, tapi masih ada kalau masih ada kayak gini mesti copot. Ini sayang lah jadi. Cari yang udah nggak ada. Bagus banget tuh.
Jadi kalau manual sih jangan bikin kayak swillnya hilang ya. Karena kalau swill hilang ya tapi kalau pengen segar mobil terus terawat, kelihatan. Jamnya beda lagi. Iya, cuci jangan dipakai. Oke, nah ini coba dilihat kita perbandingan dengan sebelahnya berbeda nih guys. Medical labs. Juga tidak perlu yang gitu, cukup di kibas. Kibas. Ada juga yang pakai di karena mereka lebih gitu. Boleh aja. Saya masih susah jualan. Baunya ayum. Close enhancer. Jadi nggak perlu tunggu sampai kering ya? Nggak perlu. Nyemprot langsung lap. Iya. Tapi udah langsung lap isi dan dia juga mild cleaner ya. Jadi kalau ada debu-debu halus juga keangkat. Ya. Sekarang kalau misalnya mau dilihat ya. Ada yang punya kamera bisa di foto di sini pakai flash nggak? Udah. Kita lihat. Ya. Ada medan magnetnya ya? Bukan, takutnya nanti kepentok jam tangan saya bikin goreng sama mobil. Kita pindang juga. Oke. Kalau kita pakai mesin, kerjanya tuh sebidang bahu. Jadi tidak ke sana, tidak ke sini. Benar-benar sebahu aja. Itu pakai mesin dual action beda dengan pemakaian mesin rotari karena mesin dual action itu mesti sabar banget karena dia baru bisa kerja kalau gerakannya pelan. Jadi arm movement-nya itu mesti pelan. Saya nyalain dia. Usahakan dia berputar, tapi oleh mesti seperti ini. Jadi kalau mereka yang biasa pakai mesin rotari kadang-kadang suka males ambil mesin dual action karena lama. Cuma yang buat mereka yang pemula ya sudah gampang. Ini dia juga bisa diatur, kalau tangan juga bisa atur terus ya. Dan nggak lama ya, kita satu tarikan, dua tarikan, tiga tarikan. Tarikan